ya di psikologi, kemudian dalam manajemennya pun juga manajemen macam-macam ya, ada manajemen pendidikan, ada manajemen industri, ada manajemen pemerintahan, banyak sekali ya dan lain-lain. Nah, di sini. Kemudian eh, masih banyak ya cabang atau field yang membahas, yang mempelajari tentang konfirmatory faktor analisis. Walaupun konfirmatory faktor analisis itu awalnya berasal dari exploratory ya, tetapi perkembangannya dia punya segmen tersendiri. Oke. Kemudian ya, ini ya. Kita lihat yang pertama ya, yaitu analisis faktor exploratory atau EVA. EVA, exploratory factor analysis. Jadi kalau Anda punya anak perempuan ya, dikasih nama Eva, boleh Evanya Eva gini. Boleh ya untuk mengingatkan Anda, oh ini adalah salah satu analisa dalam multivariat. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Anda misalkan aja suka dengan ANOVA, ya ini ANOVA, bagus juga, ya. ANACOVA, bagus juga. Semua beberapa istilah dalam statistik itu ya bagus ya untuk nama. Ya. Nah, oke, di dalam analisis faktor eksploratory seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi kita mempunyai beberapa variabel ya. Jadi dari berapa itu? V1 ya, variabel 1. Sampai variabel berapa itu? Variabel 9. Nah, ini variabel 1 sampai variabel 9. Oke. Ini kalau kita berurusan dengan semua variabel ini kan agak ribet ya. Ini hanya contoh saja, variabel 1 sampai 9. Biasanya kalau dalam case tadi itu variabelnya bisa 1 sampai 70 ya, bisa sampai 50, itu kan terlalu banyak. Nah, di dalam variabel ini antara 1 sampai 9 ini kan mestinya kan ada beberapa variabel itu yang saling berkorelasi. Ya, yang saling berkorelasi. Nah, pemikiran dari analisis faktor itu sebenarnya gampang saja. Variabel-variabel yang saling berkorelasi ini itu kan kita kelompokkan ya dalam ya kita kelompokkan menjadi satu dalam suatu faktor. Nah, ini begini. Ya, ini. Kemudian di sini ada V3 sama V7 yang juga saling berkorelasi, tetapi mempunyai korelasi yang relatif rendah atau nol ya dengan variabel yang lain. Kalau dalam teori sih dikatakan korelasinya nol, tapi kalau data kan nggak mungkin ya. Nah, ini. Kemudian ada V2, V6, V7, V9 ini juga saling berkorelasi, tapi punya korelasi yang rendah dengan variabel lain. Nah, maka di sini bisa dihasilkan berapa dari 9 variabel ya. Ini bisa diringkas ya, ini dikelompokkan ya, ini dikelompokkan. Tapi bukan analisis kelompok ya, bukan. Dalam berapa? Dalam
tiga faktor atau 3 laten juga sama saja. Tapi biasanya penyebutannya adalah faktor. Nah, penamaan faktor, terus faktor-faktor ini bagaimana Pak? Ya, faktor-faktor itu harus kita namai ya. Nih, penamaan faktor itu harus disesuaikan dengan variabel isi ya, isi variabelnya. Nah, di sini. Sebagai contoh misalkan saja ini adalah kumpulan dari variabel yang membahas atau menangkap tentang apa service ya, monggo service. Ini adalah kelompok atau faktor yang berisi ya variabel-variabel yang membahas tentang safety, keamanan. Nah, monggo. Maka ini kita namai dengan variabel faktor service ya. Ini kita namai dengan faktor keamanan, safety, etc. Ya. Jadi Anda lihat, Anda sesuaikan nama faktor itu dengan variabel-variabel yang ada di dalam. Clear ya, paham ya? Nah, terus di dalam metode analisis faktor itu ada beberapa, di dalam analisis faktor itu ada beberapa metode yang dipakai. Ya, yang pertama itu adalah metode analisis komponen utama yang kemarin sudah kita bahas ya, aku. And the first method in factor analysis is principal component analysis. And the second is maximum likelihood. Ya, nih. Paham ya? Clear ya? Oke. Jadi ada dua, ya, ada dua metode yang dipakai ya dalam analisis faktor. Nah, yang pertama adalah metode analisis komponen utama, yang kedua adalah metode maximum likelihood. Oke. Nah, sekarang kita lihat teorinya dulu ya. Teorinya dulu kita lihat, Anda perhatikan. Misalkan aja punya P variabel random multivariat. Ya, jadi ini ada X1, ada X2, ini variabel random ya, X3. Variabel random itu ya, ini isinya nanti data, ini data, ya, sampai dengan XP. Nah, ini juga data. Paham ya? Dengan min-nya berapa? Min-nya mu, berarti ini min-nya itu 2 vektor ya. Ini ada mu1, ada mu2, ada mu p lah. Nah, ini adalah mu. Bisa ditulis begini, bisa juga ditulis tebal ya. Sedangkan ini adalah X. Ya. Kemudian seperti yang kemarin sudah kita bahas, kalau kita punya X, kita punya P variabel random, so we have covariant matrix sigma, ya, or we can compute ya their covariant matrix sigma, ya ini. Jadi di sini ada X1, ada X2,
Ya. Oke. Nah, kita bisa membuat matrik kovarian. Ya, matrik kovariannya adalah sigma ini ya. Nah, ini. Terus habis itu ya kita lihat ini. Misalkan saja tadi kan kita sudah membahas ya. Misalkan dari matrik dari data ini variabel random ini x1 sampai dengan xp ini ya. Itu kita akan membuat berapa di sini ya m faktor. Maka kita punya F1, F2 sampai dengan Fm yang sering disebut dengan common factor. Ya, nih. Oke ya, paham ya. Maka bisa kita tulis bahwa dan kita bentuk suatu hubungan yaitu apa? Ya, X1 itu sama dengan mu1 ya ditambah dengan F1 F2 ya L11 F1 L12 F2 ditambah seterusnya L1M Fn ditambah dengan error pertama dan seterusnya sampai Xi sama dengan mu I ditambah dengan Li1 F1 tambah Li2 F2 etc. ditambah Lim Fm ditambah dengan epsilon I. Ya, jadi kita punya ini ya, Xi sama dengan apa? Mu I ditambah dengan Li1 F1 ditambah seterusnya ditambah L ya I berapa itu M Fm ditambah dengan epsilon I. Nah, begini. Berarti ini kita lihat X itu ya X minus mu ya ini merupakan fungsi dari apa ya dihubungkan. Jadi X ini dihubungkan ke X itu dihubungkan ke F. Nah, begini. Paham ya? Oleh apa? Oleh L lah. L itu apa? L itu sering disebut sebagai koefisien faktor loading. Ya, jadi F itu adalah sorry bukan FL. Nah, ini adalah koefisien faktor loading. X ukurannya berapa? P kali 1 ya. X ini kan secara matrik ya. In matrik. Jadi secara matrik ini bisa kita tulis bagaimana? X minus mu. Ya, X ukurannya P kali 1. Ini datanya nggak ada ya, karena ini kita nggak nulis I. Dikurangi mu, berarti ini ukurannya adalah P kali 1. Nah, maka kita punya L ya. L-nya itu adalah ukurannya P kali M. Ini ya, ini P kali M. Kalikan apa di sini F. F itu kan kita punya berapa tadi? F itu ada M ya, M kali 1 plus epsilon ya. Nah, ini epsilon. Ukurannya P kali 1. Maka bisa kita lihat dari persamaan ini bahwa apa F itu merupakan suatu apa di sini? F itu merupakan suatu variabel ya, suatu fungsi yang nilai harapannya berapa? Nilai harapannya adalah 0.
Karena f itu fungsi x minus mu, ya kan? Maka wajar kalau nilai harapannya 0. Nah, f itu adalah selisih dari ya variabel nilai variabel dengan nilai harapan. Nah, koefisien dari L itu isinya apa? L itu isinya adalah Lij, ya. I-nya itu dari 1 sampai P, J-nya itu dari 1 sampai M. Oke. Nah, L itu adalah sebagai koefisien faktor loading, variabel ke I dan faktor ke J, ya. Nah, koefisien faktor loading ini juga sebenarnya adalah bisa diartikan juga sebagai apa? Kovarian. Berarti L itu adalah kovarian variabel GI dan faktor ke J. Nah, kalau kovarian berarti L itu menandakan ya seberapa kuat ya hubungan antara apa variabel I dan faktor ke J. Jadi kalau LIJ ini tadi ya koefisien faktor loading atau koefisien kovarian sebenarnya antara variabel ke I dan faktor ke J. Nih, paham ya? Jadi kalau L-nya itu besar, kalau L-nya itu cukup besar, itu menandakan bahwa hubungan antara variabel I dan faktor ke J itu kuat. Paham ya? Nah, oke. Okay. Oke okay, ya. Oke, okay, terus selanjutnya jadi LIJ ini menandakan tadi ya seberapa kovarian, berarti kovarian ini berarti ini ada maknanya ini ya, ada maknanya. Nih. Terus selanjutnya secara matematis kita punya apa di sini? Yang pertama bahwa kovarian dari epsilon dan F itu 0. Tidak ada kovarian antara E dan F. Epsilon dan F nggak ada. Maka ekspektasinya juga 0 ya. Terus apa lagi? Tadi ya sudah disebutkan bahwa oke, ya tadi sudah disebutkan bahwa F itu kan ekspektasinya 0 ya. Nah, sebentar Mas Mbak. Oke.
Ya, terus bahwa kovarian F, ya, kovarian F itu ini sama dengan matriks sama dengan I ya, karena sebenarnya F ini kan sudah terstandarisasi. Itu senat ketika proses pemberian pertimbangan hasil pilihan ketua departemen di lingkungan MIPA. Nah, menurut iman saya, maka harusnya menanyai itu adalah tidak bisa hanya satu pihak. Sebentar Mas, Mbak, ternyata ada rapat. Oke, saya harus bagi waktu, nggak apa-apa. Sebentar ya. Oke, ya kita lanjutkan ya, mohon maaf. Kemudian error epsilon ya ini, ya. Ini mempunyai nilai harapan sama dengan 0, jelas ya kalau error ini ya nilai harapannya 0. Sedangkan variannya di sini ada besi ya, nah, dia punya varian, jadi error itu punya varian. Walaupun varian dari error itu apa namanya, ini hanya nilai varian aja ya, sehingga matriks varian kovariannya itu adalah matriks diagonal. Nah, jadi di sini. Jadi disebutkan bahwa apa namanya, kovarian dari epsilon I, epsilon J itu kan sama dengan 0. Antar error itu kan tidak punya kovarian, tidak punya hubungan, tidak saling mempengaruhi. Sehingga matriks kovariannya itu adalah berupa matriks diagonal. Paham ya? Nah, oke. Next, berikutnya. Nah,
Hubungan antara X dengan F itu secara matematik bisa kita tulis kalau kita mau mencari matrik kovarian dari X minus mu, berarti kita mau nyari matrik kovarian dari X ya. Ini kan nanti bisa kita ambil nilai ekspektasinya dong. Nah, ekspektasi dari X min mu transpose itu kan sama dengan sigma dari X. Nah, ini kita masukkan saja matematikanya ini adalah LF plus epsilon kalikan LF plus epsilon transpose. Ini nanti Anda harus terbiasa ya, karena kalau Anda mau mempelajari multivariat, Anda akan sering ketemu dengan yang seperti ini. Nah, Anda perhatikan di sini ada apa ini? Ada transpose ya. Nah, maka L dikalikan F dikalikan dengan F transpose L transpose. Ya. E dari, nah ini loh, E dari L, benar ya, dikalikan F transpose itu bisa, L ini bisa keluar. Karena yang punya ekspektasi itu adalah F. Nah, begini, L transpose. Ini ya, yang ini ya. Nah, oke. Kemudian E dari epsilon F transpose ini sama dengan 0. Demikian juga ekspektasi dari F epsilon transpose ini juga sama dengan 0. Terus tadi kovarian atau nilai harapan dari epsilon transpose ini sama dengan apa? Variannya ya, yaitu psi-nya. Nah, ini sebenarnya besar. Nah, ini Anda harus terbiasa dengan ini ya. L, F plus epsilon begini. Kemudian L, F plus epsilon. Ini transpose ya. Nah ini, karena kan epsilonnya itu sama dengan apa? Epsilon, tadi yang mana? X min mu-nya itu kan sama dengan X min mu. Sama dengan LF plus epsilon. Varian itu kan matrik varian kovarian itu kan ini. Ya. Ini itu ukurannya berapa? Ini itu ukurannya adalah P kali 1. Ini adalah 1 kali P. Maka ini nanti berupa matrik P kali P. Nah, oke, ini ketemu. Maka ini adalah jadi LF F transpose L transpose ditambah LF epsilon transpose ditambah epsilon F transpose L transpose ditambah dengan epsilon transpose. Ingat ya, epsilon kalikan epsilon transpose itu adalah ini P kali 1 kali P. Maka ini adalah berupa matrik. Ini berupa matrik ya. Ini juga sama mana-mana X min mu tadi ya. Nah, ini juga, ini kan berupa P kali 1. Kalau dikalikan dengan transpose ini juga matrik ini. Ini ukurannya adalah P kali P. Nah, begitu. Jadi Anda harus belajar melihat ukuran. Ya. Terus apa lagi? L. L itu adalah ukurannya dari berapa? P kali M. Transposnya adalah M kali P. Maka P kali L kalikan L transpose itu adalah P kali P. Nah, begini.
Terus ini juga sama, ukurannya P kali P ya, nilai harapan dari ini ukurannya juga P kali P, maka ini P kali P. Sehingga matriks sigma ini akan berukuran berapa? Sigma X ini ya, itu akan berupa P kali P. Paham ya? Nah, sigma X itu sama dengan E dari apa? X min mu. X min mu faktor. Sorry. Nah, begini. Paham ya? Nah, sehingga kita bisa melihat isi dari L kalikan L transpose itu apa. Isi dari L kalikan L transpose ini, isinya L ini L11, L12 sampai dengan L1M, L21, L22 sampai dengan L2M, dan seterusnya sampai LP1, LP2 sampai dengan LPM. Transpose-nya, sedangkan ini adalah besinya. Paham ya? Nah, dari sini kita bisa melihat apa? Varian. Ya, berarti varian dari ini kan isinya kan apa? Sigma 11, sigma 12 sampai sigma 1P kuadrat kuadrat kuadrat. Sigma 21, sigma 22 kuadrat. Kalau ini nggak perlu ya. Sigma 11, nah sampai dengan sigma 2P kuadrat. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Yang ini nggak perlu, sorry. Terus sampai sigma berapa? P1. Iya toh? Ini sampai berapa ini? Sigma P, P. Nah, begitu. Sedangkan besi itu isinya adalah matriks diagonal ini. Nah, clear. Berarti kita bisa tahu bahwa sigma 1 kuadrat atau sigma 11 itu adalah varian dari, sigma II ya. Itu adalah varian dari XI. Ya, contoh ini kan X1, X2, XP, X1, X2, XP. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa sigma I kuadrat isinya itu adalah apa ya? Bisa kita lihat untuk suatu I berarti L11 berarti L11 kuadrat tambah L1 berapa ini? Ini kan kalau transpose berarti dia sama ya. Ini ditranspose loh ya. Ini ada transpose-nya. Dikalikan dengan L12 kuadrat ditambah dengan LI3 kuadrat L sampai LIM kuadrat. Nah, paham ya, yang ini ditambah dengan besi I. Terus bagaimana dengan varian X2? Varian X2 adalah L21 kuadrat, L22 kuadrat, ya, L23 kuadrat sampai dengan L2N kuadrat. Jadi ini kuadrat semua ya, ini ingat ya rumusnya, ditambah dengan pi 2. Bagaimana kalau kita mau mencari kovarian antara X1, X2? Ya, gampang aja, tinggal mengalihkan dengan salah satu dari sini dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita lihat, bisa kita buktikan bahwa L itu merupakan apa? Kovarian. Ya, jadi faktor loading ini sebenarnya adalah kovarian dari apa? Dari X ke F, dari X dan F. Sehingga di sini ya kita bisa mengatakan bahwa LIJ itu adalah
kovarian ya antara XI dan FJ. I-nya itu dari 1 sampai dengan P, J-nya itu adalah dari 1 sampai N. Nah, itu. Dong ya, clear ya, ini penjelasannya sudah saya berikan dengan relatif detail. Nah, terus bagaimana mendapatkan L ini? Mendapatkan L ini yang jadi permasalahan yang mau kita cari. Nah, L itu kalau kita menggunakan prinsipal komponen, maka kita bisa memanfaatkan yang namanya eigenvalue dan eigenvector. Nah, di sini yaitu di sini kita lihat ya bahwa matrik kovarian sigma atau sigma X itu adalah jumlahan dari lambda I. Ingat ya, ini itu adalah perkalian ini ya, perkalian vektor kali ini matrik, vektor kali vektor transpos ini kan matrik ini. Hati-hati ya. Jadi di sini walaupun jumlahan ya, tetapi Anda harus hati-hati ya. Ini itu adalah matrik ya, matrik. Paham ya? Nah, jadi bisa kita buktikan ya bahwa L itu adalah ya, ini cara mencari L ya, ini dengan dekomposisi spektral. Ya, itu bisa kita buktikan bahwa L itu sebenarnya adalah unsurnya L itu adalah akar dari lambda I dikalikan dengan ini ya, akar dari lambda I dikalikan dengan EI. Nah, ini. Ingat ya, akarnya nggak sampai ke EI enggak. Jadi cukup sampai ke lambda saja. Nih. Nah, ini ya, ini L ya. Nah, oke, kita perhatikan L di sini itu sebenarnya adalah ukurannya masih P kali P sama P kali P. Kenapa? Karena kita punya vektor eigennya itu kan tetap P kali P. Ya. Nah, cuma nanti di dalam di dalam di sini keterangannya begini. Tidak semua koefisien faktor loading yang terbentuk itu akan memberikan kontribusi. Terus tidak semua ya kemarin itu nilai eigen ya, nilai eigen itu memberi proporsi yang sama. Kemarin kan kita bisa mengatakan bahwa nilai eigen ini merupakan jumlahan dari varian. Jumlahan nilai eigen itu kan sama dengan jumlahan varian. Sigma varian XI itu sama dengan kan sigma dari lambda I. Nah, berarti lambda I ini memegang peranan penting juga di dalam menerangkan proporsi seberapa besar faktor itu mewakili data awal. Faktor F itu mewakili data awal X. Tidak semua koefisien faktor loading yang terbentuk memberi kontribusi yang signifikan. Demikian juga tidak semua, itu dikarenakan tidak semua lambda I itu signifikan memberikan proporsi yang besar semua, enggak. Nah, kita hanya mengambil M saja. Kita ambil M lambda saja ya, M lambda I atau
lambda I itu tadi apa? Agent value. Jadi tidak semua P yang kita ambil, tapi kita ambil hanya M saja. Ini, ya. Oke. Kok ada yang menunggu saya di ruang lobby itu? Opo, gitu saya bingung. Apa saya ada janji yang lain? Aduh, daring ini agak agak bingung juga. Oke, ya sudah. Sehingga di sini jumlahan dari lambda I kalikan EI transpos dari M plus 1 ke P itu sudah enggak signifikan lagi. Nah, sehingga ini ya nilai apa namanya lambda I sampai M, E I sampai M ya itu yang kita ambil. Dan kalau kita dekomposisikan itu menjadi L kalikan L transpos tetapi ukurannya adalah P kali N. Paham ya? Nah, ini bisa saya ilustrasikan. Jadi kalau kita punya apa namanya ini X, kemudian ini F1, ini Fm, ya berarti ini adalah L1, ya. Ini adalah Lm. Paham ya? Nah, ini sudah saya ilustrasikan. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya ini uh, itu tadi ya sudah ya, itu kan merupakan jumlahan. Nah ini tuh, ini ya. Nah ini untuk suatu dari XI itu kan sama dengan sigma over ini. Yang berjalan I. Sorry yang berjalan Z. Nah, 1 sampai M. Besinya besi apa ini? Besinya besi oke J. Oh sorry ini I. Nah, begini. Berapa bagus Pak kalau kita mengambil misalkan seberapa informasi awal, informasi data awal. Ya, ya maka nanti kita tentukan yang namanya error. Sigmanya itu dekat dengan ya relatif dekat dengan apa tadi L apa ini L transpos kan. Nah ini ya berarti ya kita mengambil sebanyak M itu sudah. Contohnya apa? Oke, contohnya adalah kita lihat ya. Yang pertama kita punya matrik X1, X2, X3, X4. Jadi ada berapa ini? Ada 4 variabel. Dan kita punya informasi matrik varian kovariannya. Dong. Ya. Nah, oke. Kalau sudah dari sini terus
Ini saya tuliskan R-nya ya, R-nya, terus saya peroleh nilai agentnya. Nah, Anda perhatikan nilai agent value-nya ini tidak semuanya kan sama proporsinya. Ternyata nilai agent pertama sangat besar sekali. Coba Anda jumlahkan ini variannya ada berapa, Mbak, Mas? Variannya ya. 19 ditambah 57 berapa? 676 ya. 76 ditambah 38 berapa? 4 sisa 1. 114 ditambah 68 berapa? 28 182 benar ya. Nah, maka nilai agentnya ya, sigma dari varian XI, I dari 1 sampai 4 sama dengan 182 sama dengan sigma lambda I. Dan enggak ini 116 tambah 61 berapa ini? 177 ya, 177 ditambah berarti ini berapa ini? 5 lah ya. Ini kan masih sama koma-komanya ya. Ditambah 2 sama 3 berarti 5 ya. Ya benar. 182. Nah, ternyata di sini apa? Ya, nilai agentnya ini tidak tidak sama proporsinya. Hanya ada 2 saja nilai agent yang bagus, yang besar. Sehingga di sini tidak kita ambil faktornya itu tidak diambil sebanyak variabelnya. Kita cukup mengambil berapa? Mengambil 2 saja. Nah, ini kita ambil 2. Ini juga kita ambil berarti 2 ya. Yang ini faktor ini di sini. Nah, begitu. Nah, begitu. Kita ambil 2 saja, enggak tidak yang 4 dan 3 dan 4 bagaimana? Enggak diikutkan. Paham ya? Kenapa enggak diikutkan? Ya karena sumbangsihnya sangat kecil. Ya, maka dengan mengambil apa namanya 2 faktor saja ini sudah mampu menerangkan berapa persen. Anda bisa cari nanti ya. Nah, oke, clear ya, paham ya? Kalau menggunakan prinsipal komponen berarti kita punya berapa ini? Kita punya min 0,23 X1, benar ya? Berarti ini kan prinsipal komponen pertama ditambah berapa ini? Minus ya, minus 0,441 X2 dan seterusnya ya. Nah, oke. Prinsipal komponen kedua sama dengan 0,4168 sekian X berapa? X1 ditambah 0,74 X2 ditambah seterusnya. Paham? Nah, oke, kalau sudah paham sekarang kita lihat. Nah, ternyata di sini dengan menggunakan rumus tadi ya, ini diberikan nilai faktor loadingnya itu sekian ya, faktor loadingnya sekian. Nah, coba kita cek ya, kita cek misalkan aja kita ikut ini ya, kita ikut ini. Nah, maka kita punya varian X1 berapa? Varian X1 ini berapa ya? 19. Nah, terus kita punya varian communality
ya. Ini kan berarti ya L11 kuadrat ditambah L12 kuadrat ya. Nah, ini H1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berapa? 17. Deket nggak? Lumayan deket kan? Ya, lumayan dekat. Terus kita punya mana lagi? Varian yang kedua, yaitu varian X2 57. H2 kuadrat sama dengan apa? 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berapa itu? 5, 3. Ya, lumayan dekat ya. Lumayan dekat. Terus lagi kita punya varian yang ketiga berapa? 38. 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 37, dekat ya. Kita punya varian yang keempat, X4 ya, varian X4, 68. Didekati dengan dua, apa namanya ini, dengan dua faktor. Ini ada 64 ditambah 165, dekat juga. Jadi relatif dekat. Nah, berarti pembentukan dua faktor itu sudah relatif cukup. Ya, sudah relatif apa? Cukup. Oke ya. Nah, terus mau mencari berapa persen dua faktor itu mampu menerangkan ya, tinggal Anda jumlahkan aja. 116,2 ditambah 61 koma berapa ini 4, berarti ini kan ketemu berapa? 177 ya, 6 dibagi 182. Udah berapa persen silahkan di itu. Sangat besar ya, relatif besar. Nah, udah ketemu ya. Anda bisa juga ngecek kovarian dari X12. Tadi kovarian X12 itu berapa? 30 ya. Nah, 30. Kita lihat dengan 30 ini ya. Kovarian X1 dengan apa tadi? Dengan menggunakan dua faktor. Kovarian X1, X2 sama dengan L11 kali L21 ditambah L12 kali L22. Ternyata juga sama dengan 30. Sama ini, berarti kovarian X12 mampu menerangkan 100% ya. Jadi dua faktor tadi mampu menangkap besarnya kovarian. Ya, itu sempurna. Terus kovarian X23 5 sama juga ya. Nah, jadi nih. Cuma yang perlu saya kritik dari tulisan ini kan saya ambil dari punyanya si siapa ini. Ini saya ambil dari punyanya Wijen ya. Dean and Wijen. Ini ternyata kalau saya masukkan ke R ya, ini ternyata eigenvektornya itu beda. Tidak sama, apa namanya, eigenvektornya beda, sehingga faktor loadingnya juga beda. Ya, faktor loadingnya itu adalah ini. Faktor loading berarti ini F1. Ini L1. Ya. Ini adalah L2. Ya. Nih. Tetapi jangan khawatir,
untuk variannya ini mendekati sama ya, mendekati sama. Kalau tadi 7 berapa 19 ya, dia didekati dengan 17. Kalau tadi 58 didekati dengan 56. Kalau tadi 3 berapa tadi? 3 57 didekati dengan 56. 38 didekati dengan 38 didekati dengan 37. 68 malah ini malah lebih dekat ya, dibandingkan dengan yang ini tadi. Lah saya nggak tahu dia menulis ini itu dapat dari mana gitu ya. Tapi saya mengikuti pakai R, kemudian menampilkan menggunakan dekomposisi ya, apa namanya SVD itu ketemunya begini dan lebih dekat. Oke ya, paham ya. Ini hanya koreksi saja kadang ya. Tapi mungkin dia benar juga, cuma saya nggak ngerti dia dapatnya dari mana. Tapi menurut saya sih kita ikut jalan yang menurut teori aja ya. Kalau menurut teori ya seperti yang saya kerjakan di R, ya ketemunya begini. Paham ya? Nah berikutnya ambil contoh lagi. Sorry sebentar ya, saya tak minum dulu. Apa sih? Lebih dari cukup. Bu, oke ya, siap. Ya, kita lanjutkan ya. Contoh yang kedua saya ambil juga dari bukunya Witsen juga ya. Ini, oke. Ini adalah tentang studi tentang snack ya. Itu ada 45 variabel yang diteliti, yaitu tentang taste, kemudian kesesuaian uang ya, kesesuaian harga, flavor, terus kecocokan ya dari apakah ini benar-benar termasuk kategori snack atau enggak ya. Terus ini juga dilihat dari kandungan gizinya, kandungan energi. Nah, kalau kita perhatikan ini seperti ini matriks korelasinya. Ya, dari sini sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa berapa ini? 1 3 berapa? 1 3 ya. 2 sama 4 5. Nah, itu sebenarnya dari sini kita bisa sorry, benar ya 1 3 ya. Nah, dari sini kita sebenarnya feeling kita dituntun untuk mengatakan bahwa variabel 1 dan 3 itu berkorelasi. 2 dan 4 itu berkorelasi, 2 dan 2 4 4 5 berarti kan 2 4 5
Ya, itu feeling ya. Cuma kita kan nggak bisa mengerjakan matematika dengan feeling aja. Ya, harus ada penjelasannya. Oke. Nah, kalau yang ini Anda bisa ngecek, saya sudah ngecek dengan menggunakan R, ya, itu vektor agentnya sama. Jadi ini nggak masalah, ini sama. Maka ini nggak saya tulis. Kalau Anda nggak yakin, ya tapi saya kira Anda perlu ya. Ini tinggal copy aja, kemudian Anda running di R Anda, ya akan ketemu. Jadi ingat ya, kita belajar statistik itu memang syaratnya banyak ya, harus pintar matematikanya, pintar komputasinya, macam-macam ya. Nih, jadi ternyata ini juga pintar bidang lain juga ya. Nah, jadi ini agak berat memang sebenarnya kalau dari sisi keilmuan ya, statistik itu lebih berat ya dibandingkan dengan uh, matematik biasa. Oke. Kemudian nilai agentnya ya sudah sama juga, tidak masalah. Ya, ini sama persis. Nah, oke. Anda bisa nanti ngecek ya. Anda bisa running di R dan diperoleh answer. Ya, dari nilai itu semua bisa kita peroleh, sudah saya cek juga. Ini adalah L-nya, ya, L-nya itu begini. Ya. Sorry yang ini ya, ini L-nya. Ya, ada 5. Nah, kalau ada 5 berarti di situ ada berapa? Karena datanya itu sudah dalam bentuk korelasi, berarti kan jumlah dari variannya masing-masing kan sama. Karena datanya kan sudah di standarisasi. Maka kita ambil 2 faktor itu 2,85 ditambah 1,81. Ini berapa ini? 3, ini 6, 6,4. Ya, 4,66 per 5. Nah, ini berarti sekitar 93,3 ya, sebenarnya ya, 93,3%. Nah, ini sudah sangat bagus. Artinya kalau kita mengambil berapa? 2 faktor ya. Tadi ya, yang faktor yang pertama itu isinya adalah 2, 4, 5. Faktor yang kedua isinya adalah 1 sama 3 ya. Itu sudah mampu menerangkan berapa persen? Ya, 93%. Sudah bagus kan? Nah, berarti kalau kita mau ganti data kita tadi, kita itu berarti punya PC1 sama dengan 0,56 X1 ditambah 0,78 X2 ditambah etc. ditambah berapa itu 0,86 ya X5 PC2 ya ini 0 min 0,82 X1 plus ya kemudian plus 0,54 X5. Nah ini ya, ini kalau kita mau ngambil prinsipal komponennya ada 2 nih, tidak perlu mengambil 5 prinsipal komponen ya, tapi cukup 2 saja. Maka ini sudah berapa ya, sudah mewakili 93% informasi data dong ya. Nah ini juga
Nah, selanjutnya Anda perhatikan tadi ya, berarti tujuan kita kan analisis faktor itu kan mengelompokkan tadi ya, itu cukup ya. Nah, berarti ini variabel faktor pertama itu isinya adalah variabel 1 dan 3. Faktor yang kedua itu adalah isinya variabel 2, 4, 5. Ya. Nah, tinggal dinamai saja. Variabel 1 itu mau dinamai apa? Faktor 1 itu mau dinamai apa? Faktor 2 itu juga mau dinamai apa ya? Itu bisa kita lihat. Kemudian kita analisa, kita berikan nama yang sesuai. Nah, kalau coba nanti Anda cek ya di rumah begitu. Ini adalah R datanya tadi, ini adalah R estimate, sangat dekat ya, relatif dekat. Kalau Anda cari besinya itu kan ya, atau errornya begitu, ini kan relatif sangat kecil. Paham ya? Nah, oke, kalau sudah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pembentukan dua faktor itu sudah mewakili data. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya kita lihat. Sudah saya kasih ya contoh-contoh ya, udah banyak sekali. Ini contoh-contohnya. Nah, jadi kalau misalkan saja apa namanya, sebaiknya sih datanya itu kalau antar variabel ya, itu datanya kok apa ya, ukurannya itu kok jauh berbeda. Ukurannya ya, apa ya, ukurannya itu kok jauh berbeda, maka sebaiknya ya distandarisasi ya. Proses standarisasi ya seperti biasa, data dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, berarti nanti datanya adalah berupa data matriknya itu adalah matrik kovarian, matrik korelasi. Paham ya? Yang ini saya sudah berikan banyak ya, silahkan dibaca begitu. Pada intinya adalah di sini kita mau mereduksi ya sekian variabel menjadi sekian faktor ya, tanpa mengurangi banyak informasi data. Tetap aja ya, tidak 100%, tetapi ya tidak 100%, tetapi informasi yang kita tangkap itu tidak berkurang secara signifikan. Tidak berkurang signifikan secara statistik, ya, tidak berkurang secara signifikan, sama saja. Oke ya, paham ya. Nah, berikutnya ini adalah metode maksimum likelihood. Ya, kalau kita mau bicara tentang metode maksimum likelihood, maka nah, bagaimana di sini ya? Anda perhatikan, kalau maksimum likelihood berarti kita membutuhkan apa? Membutuhkan suatu distribusi. Nah, sayangnya selama ini distribusi yang istilahnya yang baru bisa kita pakai itu adalah distribusi normal. Ya, jadi kita belum bisa menurunkan distribusi-distribusi yang lain, begitu. Secara parametrik ya, itu adalah ya memang kalau distribusi yang lain itu agak ribet ya, ribet. Ya, kadang juga solusinya tidak close form.
Lah oke, bagaimana ya kalau kita mau menggunakan maksimum likelihood, maka epsilon ini harus diasumsikan berdistribusi normal, ya. Sehingga kita bisa apa di sini? Kita bisa membangun ya fungsi likelihood-nya dalam mu dan dalam sigma. Nih, ya, oke. Fungsi maksimum likelihood itu adalah perkalian ya. Walaupun ini bentuknya adalah multivariat, tapi ingat sekali lagi jumlahan dari likelihood itu bukan vektor, bukan matrik, tetapi ini adalah apa? Ya, ini adalah angka ya. Ini adalah apa namanya suatu nilai ya, bukan vektor. Ini adalah 1 kali 1. Paham ya? Nah, oke. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, di dalam mengestimasi sigma ini, nah itu kalau menggunakan fungsi likelihood, ya, ini tidak bisa close form. Kenapa? Karena kita mau mengestimate ada mu, ada psi, ada L ya, itu yang ya, susah close formnya, bahkan impossible. Sehingga ya yang dimaksud dengan tidak close form itu apa? Ini Anda dapat dari PSM ya, atau statistik matematik ya, statistik matematik. Tidak close form itu tidak bisa dicari secara langsung. Contohnya kalau mu hat itu kan X bar. Ini bisa langsung, ini artinya dari data kita jumlahkan dibagi dengan n itu langsung. S kuadrat sigma begini. Ya. Sigma dari xi min x bar kuadrat dibagi dengan n-1. Ini close form. Yang tidak close form itu begini, kalau Anda mau mencari misalkan aja ya, nih, misalkan aja mu atau theta lah begitu ya, theta hat sama dengan misalkan ini ada E pangkat sigma xi ya, misalkan aja ini ternyata masih dikalikan misalkan dengan theta juga ya, theta kuadrat ya, masih ditambah dengan bla bla. Nah, jadi ini tetanya di sini tidak merupakan fungsi data, tapi tetanya ini juga masih merupakan fungsi theta. Lah terus bagaimana Pak? Nah, solusinya adalah kita butuh yang namanya pendekatan numerik. Maka ada metode numerik, ada analisa numerik kan? Nah, begini. Ya, bagaimana ya kita membentuk fungsi G theta hat sama dengan 0. Ini kan bisa dibawa ke dalam fungsi G theta hat sama dengan 0. Ya. Terus habis itu nanti dengan suatu metode intinya adalah kita mencari theta hat yang membuat G theta hat itu sama dengan 0. Kan begitu. Nah, ini pakai metode iterasi. Kenapa? Karena nggak bisa langsung. Nah, sampai diperoleh error yang ya relatif kecil lah. Yang kita sepakati relatif kecil. Paham ya? Nah, di sini ada beberapa scheme
yang direkomendasikan, saya ambil satu. Ya, ini skemnya bagaimana? Ya, silakan Anda baca ya, ini skemnya. Mestinya yang namanya apa? Yang namanya metode iterasi itu dimulai dari nilai awal. Ini saya mengingatkan aja ya, maka ini ada nilai awal. Hitunglah nilai awal. Dan jadi berarti ini dimulai dari nilai awal untuk besi 1, besi 2 sampai besi B. Caranya bagaimana? Ya pakai rumus ini. M sudah tahu, P sudah tahu ya. Berarti ini M-nya sudah ditentukan ya, mau berapa. SII-nya juga sudah diterangkan di sini. Nah, ini. Sudah nilai awal ini dipakai untuk membentuk nilai awal besi ini dipakai untuk membentuk S. Ya, nih. Kemudian dari S itu dihitung matriks nilai agent, kemudian vektor agent, nih, ya, dan seterusnya akhirnya dipakai untuk menghitung nilai L. Nah, nilai L nih tidak langsung selesai ya, ini diputar lagi sampai diperoleh nilai apa besi yang konvergen. Ya relatif sederhana, cuma memang harus butuh apa namanya butuh kemampuan komputasi. Nah, saya sangat menghargai jika ada di antara Anda, ya silakan saja, ada di antara Anda yang mau membuat komputasinya ini, kemudian berhasil dan di running, oke, saya kasih nilai A minus. Awalnya saya kasih nilai A minus. Dijamin Anda dapat nilai minimal A minus. Nanti tak lihat kalau ujiannya bagus, saya sempurnakan A plus. A plus nggak ada ya. A. Silakan ya. Sangat sederhana ini Anda pakai, Anda apa namanya runut aja pakai ini. Ya. Nggak susah juga ya. Nggak susah. Cuma ya memang itu butuh komputasi. Silakan. Saya undang Anda yang komputasinya itu bagus, di R boleh, di MATLAB boleh, ya. Silakan. Nah, begitu. Lah, apakah MLE itu lebih bagus daripada apa namanya daripada prinsipal komponen? Nggak tentu ya. Dan apa namanya MLE itu tidak dirancang untuk meminimalkan error ya, dia akan memaksimalkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan faktor loading yang terbentuk ini kalau dari hasil MLE itu fokusnya itu bukan di proporsi kumulatifnya ya. Kalau dilihat dari proporsi kumulatifnya dia kalah. Ya. Kenapa? Karena memang prinsipal komponen itu disetting memaksimalkan ya, memaksimalkan apa? Proporsi kumulatif dari total varian yang mampu diterangkan oleh faktor yang ada. Sedangkan maksimum likelihood itu kan tidak. Nah, kalau begitu apakah di sini yang cocok itu metodenya adalah metode prinsipal komponen? Ya, memang sebagian besar ketika orang membahas tentang analisis faktor, yang dipakai itu adalah prinsipal komponen. Begitu, ya. Nah, apakah metode maksimum likelihood itu tidak begitu direkomendasikan? Ya, enggak juga. Ya, tergantung dari tujuannya.
Paham ya? Nah, ini juga sudah ada, sudah saya berikan. Oke, sebentar ya. Hujan. Di tempat saya hujan. Ya, oke. Jadi kalau metode maksimum likelihood itu ini saya ambil dari software saja ya. Bisa ambil dari software. Sebenarnya bisa juga kalau kita mengikuti ini ya prosesnya begitu. Cuma ya saya pernah melakukan komputasi ini itu ya cukup apa namanya cukup lama juga ya. Cuma Mas apa namanya bisa ya ini bisa dibuat programnya lah. Maka saya ya undang Anda ya ini bagi Anda yang bisa membuat program ini, nah itu saya kasih bonus ya. Nah, oke. Ini ada contoh untuk 5 variabel dan kalau kita menggunakan ini datanya juga ini ada di bukunya Wichen, silakan dilihat, dicari ya Wichen. Saya kemarin saya belum ngasih ya, yang saya kasih baru file ya. Silakan buku Wichen tuh bisa Anda cari di internet. Ya, bisa Anda cari di internet. Adalah buku Wichen. Silakan bisa Anda download. Ya, maka Anda akan mendapatkan faktor loading menggunakan prinsipal komponen, yaitu ada dua, kita ambil dua, mampu menerangkan sekitar 73,3%.
Tetapi kalau kita menggunakan maksimum likelihood, ya ini, maka dia mampu menerangkan sekitar 60%. Lah, apakah performa dari maksimum likelihood itu kurang begitu bagus? Ya itu tergantung dari banyak faktor. Salah satunya adalah pengambilan nilai awal. Ya memang maksimum likelihood itu kan kebanyakan untuk solusi-solusi yang tidak close form. Nah, kalau tidak close form, maka pendekatannya kan pendekatan numerik. Nah, sedangkan untuk prinsipal komponen, Anda bisa melihat sendiri tadi ya, menggunakan hitung-hitungan kalkulator masih bisa. Walaupun untuk menghasilkan apa namanya eh, nilai agent dan vektor agentnya, kita nggak bisa menggunakan kalkulator. Itu sudah sangat sangat naif sekali kalau Anda mau menggunakan kalkulator. Jadi kita tetap harus menggunakan komputer. Nggak bisa ya kalau kita bicara tentang analisis data gitu, terutama untuk multivariat, pakai metode yang sederhana pun kita nggak bisa menggunakan kalkulator. Kenapa? Karena ya menghitung matrik, menganalisa matrik berukuran 3 kali 3 aja kan sudah sangat rumit, sudah sangat complicated. So, yeah, we need mathematics software like R ya or MATLAB. Nah, jadi ya kita harus menggunakan itu R atau MATLAB. Kalau kita cari satu-satu ya terlalu berat. Ya. Kita harus berurusan dengan matrik inverse, kita harus berurusan dengan macam-macam. Nah, kebetulan di R itu sudah banyak ya tersedia, maka kita ya harus memanfaatkan. Demikian juga dalam pengajaran statistik ya, kalau Anda mengajarkan statistik itu ya harus berbantuan software. Walaupun diterangkan matematikanya, tetap kalau untuk komputasi, untuk analisis data, kita harus berbantuan software. Impossible kalau ngitung rata-rata ya pakai kalkulator, ngitung varian pakai kalkulator. Kalau varian pakai kalkulator mungkin masih oke. Ngitung kovarian pakai kalkulator terlalu lama. Bisa tapi terlalu lama. Dan itu tidak direkomendasikan. Cuma kalau mengajarkan statistik itu by software toh, ya itu juga menurut saya kurang bagus. Kurang bagusnya bagaimana? Ya nanti Anda taunya itu konsep dan aplikasi. Tapi filosofi matematikanya itu bahkan teknik matematikanya Anda bisa nggak tahu sama sekali. Nah, itu mulai terjadi. Ya, mulai terjadi. Ada beberapa orang, artinya ada pengajar, kadang ada pengajar statistik yang kadang kayak semacam ya ambil praktisnya saja. Toh juga kalau dalam analisis data yang matematik itu kan semua yang berbau matematik itu ditinggalkan. Ya, cuma sekali lagi ingat kita itu di departemen matematika. Ya, matematikanya itu mau nggak mau harus begitu. Ya, nah ini. Nah, oke, berikutnya ini saya kasih contoh juga sama ya. Banyak silahkan Anda baca ya. Dan Anda tidak hanya membaca tapi juga apa ya mengecek
Ya, ini mengecek. Makanya ini saya kasih sumbernya ini supaya Anda bisa ngecek. Ya, nih. Oke ya, yang ini dicek. Kemudian sekali lagi Anda perhatikan kalau Anda menggunakan MLE, maka prosentase proporsi kumulatif yang mampu diterangkan oleh faktor yang Anda buat itu masih kalah ya dibandingkan dengan menggunakan prinsipal komponen. Oke. Ada pertanyaan silakan. Monggo. Mas Mbak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya selanjutnya saya tak chat Anda ya. Nah, kok chatnya kok gini? Oke. Untuk pertemuan minggu depan ya, minggu depan. Nah, ini yang pertama adalah minggu depan ya. Ini Anda cari ya. Anda cari data. Anda cari data multivariat. Sebenarnya nggak usah cari, Anda nggak usah cari nggak usah mencari data, tetap bukan mencari data kemudian dilakukan analisis multivariat, tapi cari analisis multivariat yang ada datanya. Cari analisis faktor yang ada datanya. Anda cari ya, contoh analisis faktor yang ada datanya. Nah, begini. Ini bisa juga Anda ambil dari misalkan aja skripsi atau dari tesis ya, atau dari disertasi. Silahkan aja, atau dari tugas. Monggo. Ya, ini satu saja cukup. Semakin kompleks semakin bagus. Maksudnya bagaimana? Tadi kan kalau dicontoh hanya 5 variabel, hanya 4 variabel. Kalau misalkan Anda bisa mendapatkan 15 variabel, ya itu lebih baik. Ya, bisa juga dari buku, silakanlah. Monggo. Nih. Kemudian dari situ Anda lakukan analisis faktor. Analisis faktor. Nah, begini. Ya. Nah, syukur-syukur kalau tadi ya, saya kan sudah mengundang Anda. Ya, kalau ada di antara Anda yang bisa bikin program itu, Pak, saya untuk tugas ini, saya mau ambil estimasi maksimum likelihood, Pak. Ya, silahkan. Tadi, algoritmanya sudah diberikan. Nah, tinggal Anda praktekkan aja ke data yang sudah ada. Lah, untuk analisis itu kadang Anda bukan data asli. Data asli itu cukup dihitung Ya, dihitung nilai kovariannya saja ya, atau dicari matrik kovarian dari data asli, atau bisa juga matrik korelasi dari data asli. Nih.
Ya. Terus untuk tugas ini sebisa mungkin Anda tidak menggunakan tidak menggunakan SPSS atau software. Misalkan Anda menggunakan software yang sudah dibuat, Anda lengkapi dengan R-nya, dan perintah R-nya itu dituliskan, dikopikan. Ya, Anda bikin dalam Word, ya, bikin dalam Word. Kemudian file Word-nya ini, file Word, ya, ini nanti dipresentasikan. Ya, ini dibuka. Nah, presentasinya bagaimana? Silahkan. Ya, silakan saya undang yang mau presentasi. Nanti bagi yang mau presentasi, silakan selain mendapat kesempatan untuk presentasi, juga mendapat ya bonus nilai nombor. Kalau Anda presentasinya, Anda mengerjakan tadi yang pakai program algoritma tadi, bonusnya adalah nilai Anda minimal A-. Tapi kalau Anda presentasinya adalah presentasi pakai metode faktor loading, pakai metode prinsipal komponen, yang nilainya nilai numerik biasa. Paham ya? Nih. Dong. Nah, terus teknisnya bagaimana? Silahkan kalau Anda mau katakanlah, Pak, saya mau presentasi, Pak. Silahkan saya buka kesempatannya itu ya mulai hari Sabtu besok boleh, atau mulai hari Sabtu besok. Artinya apa? Ya kalau Anda mengatakan, Pak, saya mau presentasi, ya segera Anda kirim filenya ke saya supaya saya bisa menilai bahwa oh ya, kamu memang sudah siap. Ya, Anda bisa kirim WA ke saya. Silahkan. Paham begitu? Ya. Nah, oke. Terus bagi yang nggak presentasi bagaimana, Pak? Ya nanti nilai presentasinya 0. Ya, nggak ada nilai. Nah, ini nilai presentasinya tidak saya kasih nilai. Bukan 0, bukan ya, tapi tidak saya kasih nilai. Tidak saya kasih bonus nilai. Nilai yang ada itu tugas ya. Nilai tugas, bikin paper, oke. Ini tugas semua dapat. Sedangkan yang mau presentasi itu nanti ada nilai tersendiri. Nanti ada tambahan nilai presentasi. Oke ya, paham ya begitu ya. Ya, ada pertanyaan silakan atau cukup? Kalau cukup, mana tadi? Kalau cukup ya sudah, saya akhiri sekian. Gimana, Mbak Mas? Silakan yang belum absen, monggo. Halo, ada pertanyaan atau cukup? Belum ada, Pak. Oh ya, udah. Kalau begitu cukup ya. Ya, dan tadi tugasnya juga semoga sudah jelas ya. Kalau belum jelas, Anda bisa menghubungi saya secara personal lewat WA. Gampang ya. Oke, terima kasih. Cukup sampai sekian. Selamat sore.
Jangan hujan-hujanan ya.